Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, ustadz. Ustadznya melotot. Wih, banyak amat. Nggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah, cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar dosa besar, dosamu kelewat banyak, mas. Nggak bisa. Dia vonis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomongnya nggak enak. Daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan dah. Dibabat lagi ustadz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus, dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam ustadz. Assalam. Ada apa? Ustadz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum nafasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak, jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustadz, makasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya, orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu, taubat si taubat 100, bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing, ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Itu di Ragunan makhluk Allah puluhan ribu,
bandingin nama kita, bagus mana? Ada makhluk Tuhan tuh yang disebut malaikat, diciptakan dari cahaya, immaterial, dan karena itu tidak perlu material. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, nggak istimewa. Kalau malaikat nggak pernah salah, wajar. Nggak ada yang bikin mereka salah. Material nggak perlu, seksual nggak perlu, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Malaikat. Sebaliknya ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi kalau dia ngelihat rumput, nggak usah nanya ini rumput halal apa haram, nggak usah. Ayam jago kalau sudah datang syahwatnya, nggak usah nengok ini banyak orang apa enggak, nggak usah. Dan itu wajar binatang. Nah yang ketiga kita manusia, makhluk paling kompleks, diberi akal, diberi nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Kadang akal menang, kita naik jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Kadang nafsu menang, kita turun lebih kayak binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih buas daripada binatang. Buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah buas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar. Lebih buas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih nggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Jangankan hidup berkehidupan, pakai kopiah saja mesti ada caranya tuh. Ya, ada cara ceramah ya gini, dagang miringin dikit, main gaple begini. Pakai kopiah aja ada cara aja tuh. Mengendalikan nafsu itu ditempatkan pada tempatnya, bukan menghilangkan nafsu. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki, itu nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang disebut nikah. Maka dalam Islam jangankan orang biasa, kiainya boleh kawin. Benar, saya kalau kiai nggak boleh kawin saya pilih mundur. Saya berat rontok rambut. Ngatur. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir, bahkan ini harus jadi titik awal ke depan, menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali ke sini lagi. Jangan pernah terniat bahwa kita optimis, itu harus. Bahwa kita semua punya salah, itu pasti. Nih, saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, sholat saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah,